Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlin Rijib dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 dengan NIM 231052045. Baiklah, saya akan mempresentasikan yaitu tugas UAS evaluasi pembelajaran. Baik, jadi pertama itu ada abstrak, yaitu penelitiannya ini membahas implementasi asesmen autentik dalam kurikulum Merdeka Belajar di jenjang MI atau SD. Asesmen autentik dikaji sebagai pendekatan penilaian yang komprehensif, meliputi ranah kognitif, afektif atau sikap, dan psikomotorik. Studi ini menelah pengelolaan penilaian hasil belajar yang efektif, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Fokus utama adalah pada bagaimana asesmen autentik dapat memberikan gambaran yang akurat dan holistik tentang perkembangan siswa. Melampaui penilaian berbasis hafalan, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan sistem penilaian yang lebih bermakna di MI atau SD dalam konteks kurikulum Merdeka Belajar. Baik, langsung saja pengertian asesmen penilaian autentik di SD atau MI. Jadi pertama itu penilaian yang menekankan pada kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan penilaian tradisional yang hanya berfokus pada hafalan. Kemudian kedua, keunggulan asesmen autentik dalam kurikulum Merdeka Belajar, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif siswa, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian jenis-jenis asesmen autentik. Pertama yaitu portofolio, yaitu kumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan belajarnya. Contoh, gambar, tulisan, dan hasil proyek. Kemudian presentasi. Jadi siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya secara lisan di depan kelas atau di audiens. Kemudian proyek. Tugas yang menantang siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam konteks nyata. Contoh, membuat model, membangun sesuatu, memecahkan masalah. Kemudian observasi. Pengamatan langsung guru terhadap perilaku dan kinerja siswa selama proses pembelajaran. Seperti tes tertulis, yaitu dengan pendekatan yang autentik. Kemudian soal-soal yang dirancang untuk mengukur pemahaman konseptual dan aplikatif, bukan hanya hafalan. Kemudian asesmen berbasis kurikulum Merdeka Belajar, yaitu penyesuaian asesmen. Asesmen autentik selaras dengan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka Belajar yang menekankan pada fleksibilitas, kreativitas, dan pengembangan karakter. Kemudian profil pelajar Pancasila.
Asesmen dirancang untuk mengukur perkembangan siswa dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian integrasi asesmen, yaitu penilaian terintegrasi dengan proses pembelajaran, bukan hanya sebagai kegiatan terpisah. Lalu, pengelolaan penilaian hasil belajar, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pertama, ranah kognitif, yaitu menggunakan berbagai teknik asesmen seperti tes tertulis, presentasi, dan proyek untuk mengukur pemahaman konsep, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian ranah afektif, yaitu menggunakan observasi, jurnal refleksi, dan penilaian antar teman untuk mengukur sikap, nilai, dan minat siswa. Kemudian ranah psikomotorik, yaitu dengan menggunakan observasi, demonstrasi, dan penilaian kinerja untuk mengukur keterampilan motorik siswa. Contohnya keterampilan menulis, menggambar, dan olahraga. Kemudian pelaporan hasil belajar autentik. Jadi pertama itu ada format pelaporan, yaitu dengan menggunakan deskripsi kualitatif dan kuantitatif untuk menggambarkan perkembangan belajar siswa secara holistik. Kemudian komunikasi dengan orang tua, yaitu memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif kepada orang tua tentang perkembangan belajar anak. Kemudian pemanfaatan data, yaitu data hasil asesmen digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan memenuhi kebutuhan belajar siswa. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menyimpulkan dari beberapa materi yang saya bawakan tadi. Jadi, asesmen autentik di MI atau SD dalam konteks kurikulum Merdeka Belajar menawarkan pendekatan penilaian yang holistik dan bermakna. Penilaian tidak hanya berfokus pada ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif, sikap, dan psikomotorik. Proses penilaian menekankan pada pengukuran kemampuan siswa dalam konteks nyata, bukan sekadar menghafal. Pengelolaan penilaian hasil belajar yang meliputi ketiga ranah tersebut memerlukan perencanaan yang matang dan terintegrasi dengan proses pembelajaran. Pelaporan hasil belajar siswa autentik pun harus mencerminkan capaian siswa secara komprehensif, memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan akademik, sikap, dan keterampilannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan pembelajaran dan pengembangan potensi siswa secara optimal. Dengan demikian, asesmen autentik menjadi kunci keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka Belajar di MI atau SD, menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter. Baik, terima kasih teman-teman.
Itulah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan diri saya sendiri. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.